Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Bagaimana kabar kawan-kawan semuanya? Semoga kita sehat selalu dan rezeki kita dilancarkan, amin. Kawan-kawan, lagi-lagi inilah permainan cukup menarik dan salah satu partai terbaik dari Grandmaster kita, Utut Adianto, saat menghadapi Alexander Baburin. Ini berlangsung pada tahun 1993. Berikut adalah profil singkat dari Bapak Utut Adianto. Grandmaster Utut Adianto adalah Grandmaster ketiga Indonesia, lahir di Jakarta 16 Maret 1965. Pecatur yang sering dianggap sebagai salah satu pecatur terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Grandmaster berperingkat tertinggi di Indonesia saat ini. Pecatur Indonesia termuda yang berhasil mencapai banyak prestasi ketika ia berusia 21 tahun. Sejak saat itu prestasi tersebut telah berhasil dilewati pecatur muda lainnya, yaitu Grandmaster Susanto Magaranto yang menjadi GM pada usia 17 tahun. Menjadi GM Super pada tahun 1995 sampai 1999 saat elo ratingnya melebihi 2600. Masuk peringkat top 100 besar dunia pada Juli 2001 dengan elo rating 2598. Bersama dengan Muksnan R. Kamaluddin, Insinyur Eka Putra Wirya, dan Christianus Lim yang mendirikan Sekolah Catur Utut Adianto atau SCUA pada 1 Juli 1993 yang telah melahirkan beberapa pecatur nasional. Cukup luar biasa ya. Dan untuk itu penasaran bagaimana permainan selanjutnya? Stay tune di Catur Talk Indonesia. Baiklah kawan-kawan, di sini Grandmaster Utut Adianto sebagai hitam sehingga papan catur saya buat seperti ini, di mana Alexander Baburin memulai langkah dengan pion ke D4, pion ke D5, C4, dan hitam merespon dengan pion memukul pion sehingga gambit menteri diterima. Kuda ke F3, kuda ke F6, E3 membuka akses gajah. Di sini A6 langkah terbaik tentunya. Apabila di sini mencoba B5 maka akan dibalas A5. Apabila C6 lagi-lagi mempertahankan pion akan dipukul saja dan kita lihat ke depan keaktifan putih akan tetap lebih aktif. Oleh karena itulah teman-teman, pion ini tidak harus dilindungi tetapi dikorbankan saja karena juga sudah bertukar sebelumnya. Di sini A6, gajah memukul pion, B5 juga mempersiapkan fianchetto gajah. Gajah ke D3, gajah ke B7, rokade, E6 mengaktifkan gajah ke depan dan juga mempersiapkan rokade mungkin saja. A4, B4 tidak menerima, kuda B ke D2, mencoba juga bermanuver ke petak yang lebih aktif ke depan, kuda B ke D7, begitupun dengan hitam. Kuda ke B3, C5. Di sini kita lihat menawarkan pertukaran pion sehingga perwira juga cukup aktif ke depan. Di sini pion memukul pion, kuda memukul kembali, kuda memukul kuda, gajah memukul kembali, menteri ke C2, mengancam gajah dan benteng ke C8, melindungi gajah juga secara tidak langsung mengancam menteri putih, menteri ke E2, menteri ke B6, E4, di sini mengaktifkan gajah ke depan, H6 mencoba mengontrol petak penting, G5, pion ke A5, mengancam menteri, menteri mundur ke A7, kuda ke D2, menteri ke A8. Kita lihat teman-teman, rencana dari Bapak Utut Adianto ke depan. Di sini Raja ke H1 mencoba menghindari pakuan dari gajah sehingga mengaktifkan pion, mungkin juga mengaktifkan kuda dan juga gajah teman-teman. Di sini pion ke H5, F3, H4, kuda ke C4. Langkah yang kurang akurat di posisi ini teman-teman. Kita lihat bagaimana Grandmaster dapat melihat langkah yang kurang akurat seperti ini. Sebelumnya bahwa kuda ke B3 adalah opsi terbaik teman-teman. Apabila kuda ke H5, langkah yang akan kita lihat selanjutnya. Di sini dapat dilanjutkan dengan gajah ke B5 skak, mengorbankan gajah. Apabila raja ke E7 tidak menerima maka gajah ke G5 skak. Pion menutup maka gajah memukul pion. Dan jelas di sini sudah mengontrol petak penting yang akan kita lihat ke depan. Dan apabila di sini diterima pengorbanan dengan pion memakan kembali maka menteri memakan kembali skak. Apa yang harus dilakukan? Apabila gajah menutup, gajah juga hilang.
Dan apabila di sini raja yang berpindah, maka akan dilanjutkan dengan kuda memukul gajah, teman-teman. Maka kita akan melihat. Dan apabila benteng memukul kembali tentunya, jelas di sini putih akan lebih baik. Apabila kuda ke G3 skak, maka di sini tidak langsung pion memukul kuda karena cukup berbahaya. Di sini dapat dilanjutkan dengan raja ke G1. Apabila kuda memukul benteng, di sini kuda memukul gajah. Kita lihat teman-teman bahwa di dalam posisi ini pun putih akan lebih baik tetap, teman-teman. Di sini melakukan skak. Apabila raja ke F6 langsung skak mat. Dan apabila raja di posisi ini, raja ke D7, maka menteri melakukan skak. Raja ke E7, menteri memukul pion. Dan kita lihat mengaktifkan gajah ke depan walaupun kuda ini dimakan ke depan. Di sini juga kuda hitam sedang terancam. Namun rupanya kita akan melihat bedanya. Kita kembali ke partai aslinya. Di sini kuda ke C4, sehingga ini menghalangi aksi gajah untuk tempo skak ke depan. Dan ini cukup penting. Dan dari sinilah Grandmaster Utut Adianto merancang suatu permainan yang luar biasa dimulai dengan kuda ke H5. Di sini gajah ke E3 sesuai rencana. Sebelumnya apabila di posisi ini G3 mencoba untuk memperlama skakmat, memang ini adalah salah satu opsi yang disarankan oleh komputer, tetapi akan dibalas dengan pion memukul pion. H3 tidak menerima, yaitu kita lihat mengaktifkan raja ke depan sebagai defender jadinya pion ini. Tetapi di posisi ini pun hitam akan lebih baik, mungkin disupport oleh pion ke depan mengaktifkan kuda dan cukup baik posisi dari hitam. Namun di sini sesuai rencana putih fokus dengan gajah ke E3. Maka coba kawan-kawan Anda pause video ini, temukan langkah terbaik hitam di posisi seperti ini. Bagaimana kawan-kawan? Selamat bagi yang menemukan langkah itu ialah dengan kuda ke G3 skak. Terpaksa harus dimakan, apabila tidak menteri akan hilang. Sehingga pion memukul kuda, pion memukul pion, open skak, raja ke G1, raja ke E7. Kita lihat teman-teman, mensinkronisasikan semua perwira. Di sini menteri ke E1 mencoba mengancam pion. Sebelumnya apapun yang dilakukan oleh putih di posisi ini, Grandmaster kita sudah sangat unggul. Apabila di sini gajah memukul gajah skak, yaitu akan dibalas dengan benteng memukul kembali. Dan ini cukup berbahaya teman-teman. Apa yang harus dilakukan untuk mencegah ini? Dan di sini juga benteng dapat membantu ke depan. Kita ambil E5, maka jelas benteng tetap ke H1 skak. Raja memukul kembali, menteri ke H8 skak, gajah menutup, dimakan saja skak, raja ke G1 skak mat. Dan kita kembali ke posisi aslinya, yaitu dengan menteri berpindah ke E1, maka setelah benteng ke H1 skak, di sini juga putih menyerah. Karena jelas raja memakan, benteng ke H8 skak, raja berpindah, dikorbankan saja skak, raja memakan kembali, menteri ke H8 skak, raja ke G1, maka menteri ke H2. Beautiful checkmate. Bagaimana teman-teman? Kombinasi dan pembacaan strategi yang dilakukan oleh Bapak Utut Adianto, dan sehingga partai ini merupakan salah satu partai terbaik Grandmaster kita Indonesia, Utut Adianto. Dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Dan juga apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat terkesan dari Anda. Dan seperti biasa, di akhir permainan kita memberikan Fajal, selamat menjawab melalui kolom komentar. Berikut teman-teman Fajalnya, temukan langkah terbaik bagi putih dan memenangkan permainan. Oke, putih melangkah dan menang, tuliskan secara lengkap di kolom komentar, dan kami akan memilih dan mengepin bagi jawaban yang benar, sehingga dapat dilihat oleh semua sahabat pecinta catur. Baiklah kawan-kawan, demikianlah permainan catur hari ini dari Grandmaster ketiga Indonesia, Bapak Utut Adianto. Jika kawan-kawan suka konten seperti ini, mari kita support channel ini dengan cara like, subscribe, dan share, sehingga algoritma YouTube membaca video ini dan semakin banyak direkomendasikan oleh semua sahabat pecinta catur. Dan tentunya mari juga kita support terus percaturan kita Indonesia yang semakin jaya. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.